Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Jadi Manchester United ini kan butuh striker baru kalau menurut gua. Dengan keadaan saat ini terkait dengan Cristiano Ronaldo pastinya, lalu juga kondisi dari Anthony Martial em, yang ya tampil bagus di preseason, lalu cedera, lalu bisa bermain lagi, mencetak gol, tapi sangat rentan cedera. Sementara Manchester United setelah Piala Dunia ini di bulan Desember, Januari dan seterusnya, kompetisi yang diikuti akan semakin kompetitif, akan semakin ketat juga ya kan, dan membutuhkan kedalaman squad, kualitas juga harus ditambah. Ditambah bisa dengan menambah apa ya, kompetisi di squad itu sendiri, baik dengan pemain yang sudah ada maupun menambah pemain dari luar, mentransfer, mendatangkan pemain dari luar. Nah, untuk posisi penyerang menurut gua dengan amatiran melihat bagaimana komposisi dari Manchester United saat ini, memang Manchester United butuh untuk mendatangkan pemain baru. Apalagi kalau seandainya nanti setelah Piala Dunia di bursa musim dingin, Cristiano Ronaldo tidak lagi bersama Manchester United. Ada kedalaman skuad yang kurang, ada kualitas juga kurang yang menurut gue dan harus ditambal. Melihat pemain muda misalnya dari akademi dan lain-lain menurut gue bagus tapi belum berada pada level yang bisa mengangkat tim ataupun bisa diandalkan di lini depan ataupun juga memberikan persaingan yang ketat terhadap komposisi lini depan dari Manchester United saat ini. Nah, ajang Piala Dunia menurut gua ini juga cukup menarik untuk klub ya atau fans termasuk gua dengan amatiran untuk melihat pemain mana saja yang mungkin bisa diambil atau paling tidak dipertimbangkan diambil oleh Manchester United. Bahkan dari sisi klub menurut gua bukan tidak mungkin klub juga mengirimkan pemandu bakat atau scout untuk mengamati, untuk mencari mungkin bahkan pemain-pemain yang dinilai memang bisa didatangkan sesuai dengan sistem atau ya filosofi strategi yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Faktor Erik ten Hag tentu saja sangat penting bagi pemain baru ini yang akan didatangkan karena ini juga yang jadi pembeda saat ini Erik ten Hag dengan manajer-manajer sebelumnya, di mana Erik ten Hag ini punya power, punya kekuatan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen. Dan manajemen saat ini juga kalau dilihat dari apa yang sudah terjadi saat ini, kerjasamanya cukup bagus antara manajer dan juga pergerakan dari manajemen. John Murtough dan juga Erik ten Hag. Menurut gue di bursa transfer sejauh ini kerjasamanya sangat baik. Nah, balik lagi. Manchester United butuh penyerang, butuh striker. Piala Dunia merupakan salah satu ajang yang bisa dilihat mungkin ada beberapa talenta, beberapa pemain yang bisa didatangkan oleh Manchester United. Nah, di sini gua ada 5 pemain ya, ringan amatiran ala gua, versi gua yang bisa dipertimbangkan untuk diambil, bukan untuk diambil dulu nih, untuk diamati ya, untuk diamati di Piala Dunia yang mungkin nantinya bisa diambil oleh Manchester United. Tapi tentu saja ini sekali lagi ringan amatiran versi gua ya. Oke. Pertama, seperti yang Sobat Football United sudah ketahui, gua masih akan terus memakai nama ini atau yang mengajukan nama ini, Cody Gakpo. Pemain muda Belanda, kapten PSV Eindhoven, musim ini sedang sangat baik performanya bersama dengan PSV Eindhoven, akan menjadi andalan bagi lini depan tim nasional Belanda. Bisa dimainkan di banyak posisi. Di PSV Eindhoven sering dipakai di sayap kiri. Di tim nasional Belanda dipakai di posisi nomor 10 di belakang striker. Dan menurut gua dia juga bisa berfungsi dengan baik ya, bermain dengan baik sebagai striker atau lini depan karena di kalau tidak salah dari gua baca ketika dia masih muda ya, dia memang apa namanya mesin pencetak gol bagi tim mudanya. Jadi memang Cody Gakpo ini punya kapasitas, punya kemampuan, punya atribut untuk mencetak gol. Ditambah lagi saat ini dengan posisinya di PSV Eindhoven, dia juga bisa menyediakan assist dan ini juga yang terjadi saat ini di Eredivisie di mana
angka asisnya dia ini cukup tinggi. Dan menurut gue pemain yang masih muda juga, masih sangat mungkin bisa berkembang lebih besar lagi di Manchester United kalau seandainya klub mendatangkannya. Tentu saja Cody Gakpo sekarang bermain dengan tim nasional Belanda. Semakin melaju jauh tim nasional Belanda, gue pikir akan semakin terlihat jelas kemampuan dari Cody Gakpo, perannya di tim nasional Belanda. Nama kedua, Jonathan David. Pemain sekarang ini yang bermain di Ligue 1 di Lille ya, di kompetisi Liga Prancis. Pemain tim nasional Kanada, menurut gue juga performanya sangat bagus di beberapa tahun terakhir di Ligue 1. Dan Kanada juga akan berpartisipasi di Piala Dunia kali ini. Ya mungkin Jonathan David punya kesempatan untuk bersinar di penyisihan grup, karena kalau melihat secara kolektif ringan amatiran ala gue meragukan sih ya Kanada bisa melaju ke babak selanjutnya atau bahkan melaju jauh. Menurut gue sih tidak. Jadi Jonathan David punya kesempatan ini di group stage ya, di babak penyisihan grup untuk bersinar. Tapi melihat ya dia pemain muda juga, potensial, kemampuannya oke, menurut gue bisa diamatin ya. Dan gue dengan amatiran juga ingin melihat bagaimana kiprah mengamati juga nantinya Jonathan David ini di Qatar. Lalu juga Marcus Thuram. Marcus Thuram pemain muda, penyerang, main di Borussia Mönchengladbach. Menurut gue bisa dijadikan pertimbangan juga tim nasional Prancis ternyata ya. Ya dengan absennya Nkunku, menurut gue apa ya yang ditunjukkan oleh Marcus Thuram di Bundesliga saat ini juga cukup menarik, di mana dia ini cukup banyak mencetak gol. Usianya juga ya masih 25 tahun ya. Dengan kemampuan menyerang yang cukup bagus, utamanya ya menurut gue sih bola-bola udara. Ini mungkin juga cocok bagi Manchester United, di mana ya kita butuh juga pemain yang kuat di udara, karena beberapa kali kita tidak cukup bagus nih duel-duel utamanya di sepertiga akhir atau di kotak penalti lawan. Sehingga menurut gue Marcus Thuram, sekali lagi ya, dia pemain nasional Prancis yang bermain di Liga Jerman. Makanya tadi gue agak sedikit salah pemain Jerman. Tidak, dia pemain Prancis yang bermain di Liga Jerman. Ini menurut gue bisa menjadi ya pemain yang mungkin bisa menjadi solusi bagi Manchester United. Dan gue dengan amatiran juga akan mengamati Marcus Thuram ini, tentu saja kalau diberi kesempatan di tim nasional Prancis ya, karena tentu saja di tim nasional Prancis Didier Deschamps ini juga membawa nama-nama lain, Kylian Mbappe pastinya, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, walaupun Nkunku ini absen di Piala Dunia. Oke. Selanjutnya tadi sudah 3, nama keempat adalah Lautaro Martinez. Ya, gue juga menyertakan nama ini walaupun mungkin di pembahasan gue sebelumnya gue sempat ya setuju tidak setuju, ragu tidak ragu. Tapi kalau melihat komposisi yang ada di Piala Dunia, menurut gue Lautaro Martinez ini bisa dijadikan pertimbangan. Tentu saja harga mungkin akan jadi penghambat di sana. Bukan tidak mungkin Inter Milan akan memasang harga yang tinggi. Tapi melihat bagaimana raihan Lautaro Martinez selama ini dengan Inter Milan di Serie A, menurut gue menunjukkan memang dia pemain yang berkualitas. Nah, di tim nasional tangguh sendiri ada beberapa penyerang, tentu saja pastinya Lionel Messi, sehingga ini juga akan menjadi semacam kayak persaingan yang mungkin ketat ya bagi Lautaro Martinez sendiri untuk bisa bermain. Tapi karena ada Paulo Dybala, ada Angel Di Maria, ya kan, ada Julian Alvarez juga. Tapi menurut gue di usia yang ke-25 tahun ya kan, usia yang menurut gue menuju matang juga, menuju usia keemasan, Lautaro Martinez ini di ajang Piala Dunia, di mana Argentina juga merupakan salah satu favorit kandidat juara, ini menarik untuk disimak kiprahnya. Dan kalau seandainya dia juga menunjukkan penampilan yang bagus ya, ketika nanti diberi kesempatan, ya Manchester United bisa jadi juga kenapa tidak melihat ya kiprah dari Lautaro Martinez di Qatar. Dan pemain terakhir untuk diamati, Bril Embolo. Bril Embolo, pemain ini pemain Swiss
yang pernah memperkuat tim di Bundesliga Jerman, sekarang bermain di AS Monaco. Menurut gua pemain yang bagus ya. Ini merupakan andalan dari lini depan tim nasional Swiss, di mana Swiss sendiri juga yang bergabung dengan Brazil, Kamerun, dan Serbia. Ini juga menarik grupnya. Cuman gue melihat Bril Embolo ini punya kesempatan untuk bersinar bersama tim nasional Swiss. Melihat bagaimana lini depan Swiss ya, yang dilatih oleh Murat Yakin ini, ada Haris Seferovic yang biasanya dimainkan tapi di turnamen-turnamen besar sebelumnya maksud gue, tapi di beberapa pertandingan terakhir nampak Murat Yakin juga lebih sering memberi kesempatan kepada Bril Embolo, pemain yang kuat, berduel, punya kecepatan, finishing juga oke. Usia juga menurut gue di usia yang oke ya, 25 tahun, sudah punya pengalaman internasional, bermain di Bundesliga, sekarang bermain di AS Monaco. Ya bisa jadi juga untuk diamati bagi Manchester United, dan gua secara ringan amatiran juga ingin melihat kiprahnya. Swiss menurut gua punya peluang untuk melangkah jauh, artinya lepas dari penyisian grup ya, sehingga kemungkinan Bril Embolo ini untuk bermain juga besar untuk bisa diamati lagi. Kurang lebih itu 5 pemain yang menurut gua untuk gue secara pribadi ya akan gue amatin, dan kalau berkiprah bagus, penampilannya bagus ya, bahkan kontribusi ke hasil pertandingan gol maupun assist bagus juga, kenapa tidak Manchester United mempertimbangkan untuk direkrut untuk diambil ke Old Trafford di bulan Januari nanti. Gue ulangi lagi, ada Cody Gakpo, ada Jonathan David. Cody Gakpo tim nasional Belanda, Jonathan David tim nasional Kanada, Marcus Thuram Lebu Prancis. Lalu ada Lautaro Martinez tim tangguh Argentina, dan juga Bril Embolo dari Switzerland. Menurut Sobat Football United ada 5 nama yang bisa diamati ya kan, yang ingin Sobat Football United amati. Apakah nanti bisa 5 pemain untuk diamati, mungkin cocok untuk ke Manchester United ya kan. Siapa saja, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.